Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Tika Penjuwati dan teman saya Dewi Santika Resti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan pengendalian internal dengan menambahkan prosedur pengendalian baru yang dilakukan oleh komputer dan dengan mengganti pengendalian manual yang dapat terpengaruhi oleh kesalahan manusia. Bagaimana teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal? Yang pertama adalah pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual, karena komputer memproses informasi secara konsisten. Sistem teknologi informasi dapat mengurangi salah saji dengan mengganti prosedur manual dengan pengendalian terprogram yang menerapkan pengecekan dan penyeimbangan setiap transaksi yang diproses. Hal ini mengurangi kesalahan manusia yang sering terjadi dalam pemrosesan transaksi secara manual. Pengendalian keamanan secara online atas aplikasi database dan sistem operasi dapat memperbaiki pemisahan tugas yang dapat mempengaruhi kesempatan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua adalah ketersediaan informasi yang bermutu lebih tinggi. Aktivitas teknologi informasi yang kompleks biasanya dikelola secara efektif karena kerumitan itu memerlukan organisasi, prosedur, dan dokumentasi yang efektif. Hal ini biasanya menghasilkan informasi yang bermutu lebih tinggi bagi manajemen perusahaan jauh lebih cepat dari sistem manual. Menilai risiko teknologi informasi. Jika sistem teknologi informasi gagal, maka organisasi dapat pula lumpuh karena tidak mampu mendapatkan kembali informasi atau menggunakan informasi yang tidak andal karena kesalahan pemrosesan. Resiko ini dapat meningkatkan kemungkinan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Resiko khusus pada sistem teknologi informasi meliputi yang pertama adalah resiko pada perangkat keras dan data, yaitu terdiri dari yang pertama, ketergantungan pada kemampuan berfungsinya perangkat keras dan lunak. Yang kedua, kesalahan sistematis versus kesalahan acak. Yang ketiga, akses yang tidak sah. Yang terakhir adalah hilangnya data. Risiko khusus pada sistem teknologi informasi yang kedua adalah jejak audit yang berkurang. Jejak audit yang berkurang ini terdiri dari yang pertama adalah visibilitas jejak audit. Yang kedua adalah keterlibatan manusia yang berkurang. Yang ketiga adalah tidak adanya otorisasi tradisional. Risiko khusus pada sistem teknologi informasi yang terakhir adalah kebutuhan akan pengalaman teknologi informasi dan pemisahan tugas teknologi informasi yang meliputi adalah yang pertama pemisahan tugas yang berkurang, yang kedua adalah kebutuhan akan pengalaman teknologi informasi. Pengendalian internal khusus atas teknologi informasi yang terdiri dari yang pertama adalah pengendalian umum. Pengendalian umum ini diterapkan pada semua aspek fungsi teknologi informasi, termasuk pengadministrasian teknologi informasi, pemisahan tugas teknologi informasi, pengembangan sistem, pengamanan fisik dan online terhadap akses pada perangkat lunak, perangkat keras, dan data terkait. Yang kedua adalah pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi ini diterapkan untuk pemrosesan transaksi seperti pengendalian atas pemrosesan penjurnalan atau penerimaan kas. Yang pertama adalah pengendalian umum. Nah, pengendalian umum ini terdiri dari yang pertama adalah administrasi fungsi teknologi informasi. Sikap Dewan Direksi dan Manajemen Senior tentang teknologi informasi mempengaruhi arti penting teknologi informasi yang dirasakan dalam suatu organisasi. Pemisahan tugas-tugas teknologi informasi sebagai respon terhadap resiko penggabungan tanggung jawab penyimpanan tradisional, otorisasi, dan administrasi ke dalam fungsi teknologi informasi, maka organisasi yang dikendalikan dengan baik dapat memisahkan tugas-tugas kunci dalam teknologi informasi. Selanjutnya adalah pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini dapat meliputi membeli perangkat lunak atau mengembangkan sendiri perangkat lunak. Yang kedua adalah menguji semua perangkat lunak guna memastikan perangkat lunak. Pengendalian umum selanjutnya adalah keamanan fisik dan online. Pengendalian fisik atas komputer dan pembatasan online ke perangkat lunak serta file data terkait dapat mengurangi resiko dilakukannya perubahan yang tidak diotorisasi ke program dan penggunaan program serta file yang tepat. Pengendalian umum selanjutnya adalah backup dan perencanaan kontingensi. Untuk mencegah hilangnya data selama mati listrik, banyak perusahaan mengandalkan sumber tenaga cadangan atau backup atau generator sendiri. Lalu untuk bencana yang lebih serius, organisasi memerlukan backup yang terrinci dan rencana kontingensi atau menyimpan semua salinan perangkat lunak serta file data yang penting. Pengendalian umum selanjutnya adalah pengendalian perangkat keras. Nah, pengendalian perangkat keras ini
sudah terpasang dalam peralatan komputer oleh pabrik membuatnya untuk mendeteksi dan melaporkan kegagalan perangkat. Selanjutnya adalah pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi ini dirancang untuk setiap aplikasi perangkat lunak dan dimaksudkan untuk membantu perusahaan memenuhi 6 tujuan audit yang terkait dengan transaksi. Pengendalian aplikasi yang dilakukan oleh personil klien disebut dengan pengendalian manual. Keefektifan pengendalian manual bergantung pada kompetensi orang-orang yang melaksanakan pengendalian itu dan kemahiran mereka ketika melaksanakannya. Pengendalian yang dilakukan oleh komputer disebut dengan pengendalian otomatis. Nah, pengendalian aplikasi ini terdiri dari 3 kategori. Kategori yang pertama adalah pengendalian input. Pengendalian input ini dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam komputer adalah diotorisasi akurat dan lengkap. Pengendalian input sangat penting karena sebagian besar kesalahan dalam sistem teknologi informasi diakibatkan oleh kesalahan memasukkan data, sehingga kesalahan input akan menimbulkan kesalahan output tanpa dipengaruhi oleh mutu pemrosesan informasi. Pengendalian yang kedua adalah pengendalian proses. Pemrosesan mencegah dan mendeteksi kesalahan ketika data transaksi diproses. Pengendalian umum, terutama pengendalian yang berhubungan dengan pengembangan sistem dan keamanan, adalah pengendalian yang sangat penting untuk meminimalkan kesalahan. Pengendalian yang ketiga adalah pengendalian output. Pengendalian output ini berfokus pada mendeteksi kesalahan setelah pemrosesan diselesaikan, bukan pada mencegah kesalahan. Pengendalian output yang paling penting adalah review kelayakan data oleh seseorang yang memahami output itu. Ya, baik. Saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai dampak teknologi informasi dalam proses audit. Nah, pengetahuan akan pengendalian umum meningkatkan pengetahuan auditor untuk mengukur dan mengendalikan pengendalian aplikasi yang efektif untuk mengurangi risiko pengendalian untuk tujuan audit yang terkait. Selanjutnya, mengenai pengaruh pengendalian umum terhadap risiko pengendalian, itu pengendalian umumnya memiliki dampak yang luas terhadap efektivitas pengendalian aplikasi, sehingga auditor harus mengevaluasi pengendalian tersebut terlebih dahulu sebelum menyimpulkan apakah pengendalian aplikasinya efektif. Masuk kepada pembahasan pengaruh pengendalian umum terhadap aplikasi sistem secara keseluruhan. Nah, maksudnya di sini yaitu pengendalian umum yang tidak efektif menghasilkan potensi salah saji material pada seluruh aplikasi sistem tanpa melihat kualitas dari setiap pengendali aplikasi. Di sisi lain juga, jika pengendali umum efektif, auditor dapat menempatkan kendala yang lebih besar pada pengendalian aplikasi. Selanjutnya, pengaruh pengendalian umum terhadap perubahan perangkat lunak. Itu dimaksudkan jika pengendalian umum efektif, auditor dapat dengan mudah mengidentifikasi kapan perubahan perangkat lunak dilakukan. Namun, perusahaan yang memiliki pengendalian umum yang rendah akan sulit mengidentifikasi perubahan perangkat lunak, dan akibatnya auditor tersebut harus mempertimbangkan untuk melakukan pengujian pengendalian aplikasi di sepanjang audit tahun berjalan. Kemudian di sini ada 3 pertimbangan utama mengenai penggunaan pendekatan data pengujian. Nah, yang pertama yaitu pengujian data harus memasukkan semua kondisi yang ingin diuji oleh auditor. Lalu yang kedua, program aplikasi yang diuji oleh data uji auditor harus sama dengan data yang digunakan oleh klien di sepanjang tahun. Yang ketiga, data yang diuji harus dihapuskan dari catatan klien. Untuk selanjutnya mengenai simulasi paralel. Auditor seringkali menggunakan perangkat lunak yang dikendalikan auditor untuk melakukan operasi yang sama dengan yang dikerjakan oleh perangkat lunak milik klien, dengan menggunakan arsip data yang sama, dengan tujuannya untuk menentukan efektivitas pengendalian otomatis dan untuk mendapatkan bukti mengenai saldo akun secara elektronik. Pengujian semacam ini dinamakan simulasi paralel atau parallel simulation test. Masuk pada pembahasan tingkat kepercayaan terhadap auditor pusat layanan komputer. Pusat layanan melakukan kontrak dengan suatu KAP untuk mendapatkan pemahaman dan menguji pengendalian internal di pusat layanan. Tujuannya ini untuk memberikan keyakinan yang memadai pada seluruh pelanggan pusat layanan mengenai kecukupan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pusat layanan.
Nah, di sini auditor perusahaan penyedia jasa dapat menerbitkan dua jenis laporan, yaitu yang pertama laporan atas pengendalian yang diterapkan, lalu yang kedua yaitu laporan atas pengendalian yang diterapkan serta pengujian efektif terhadap operasinya. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.